Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, satu-satunya Allah, sumber pertolongan kami. Kau Allah satu-satunya sumber pengharapan kami, Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami datang mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat penyediaan-Mu, buat pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan. Keadaan kami hari ini baik-baik semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami datang mendekat lebih lagi Tuhan. Jadi orang yang suka ada di hadirat-Mu, jadi orang yang terus-menerus mencari Engkau. Bahwa kekuatan kami bukan dari yang materi, kekuatan kami hanya datang dari Allah kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang dahsyat. Biar kami menjadi orang-orang yang terus menyembah Engkau, dan kami menjadi serupa dengan siapa yang kami sembah. Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Kami tidak memberikan tempat kepada iblis untuk melabel kami menjadi orang-orang yang lemah. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Mari Bapak Engkau berbicara buat setiap kami. Tegur kami lebih lagi Tuhan. Nasihati kami lebih lagi melalui firman, supaya kami berubah, supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pernah ada yang bertanya begini, apa bedanya kerajaan surga dan kerajaan Allah? Kan di Alkitab kan ada kadang-kadang bilangnya kerajaan surga, tapi kadang-kadang bilangnya kerajaan Allah. Nah, apa bedanya katanya? Ya sebetulnya dibilang beda nggak beda juga gitu ya. Cuman kalau berbicara tentang kerajaan surga, surga udah pasti itu sebuah tempat ya, lokasi. Nah seperti kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Jadi surga itu ada sebuah lokasi, tempat di mana kerajaan Allah bertahta ya. Allah bertahta di dalam kerajaannya, itu namanya kerajaan surga. Nah Allah punya satu kerinduan untuk bahwa kerajaan surga nggak ada orang yang bisa lihat. Nah Tuhan punya kerinduan bahwa kerajaan surga itu ada di bumi ya. Jadi Tuhan butuh orang-orang yang bisa mempengaruhi bumi dengan kerajaannya itu, dengan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah sebuah pengaruh yang bisa mempengaruhi, membawa pengaruh kepada bumi ini, yaitu dari kerajaan Allah ini Tuhan mau bumi dipengaruhi oleh sistem kerajaannya ya, prinsipnya atau apapun juga yang ada di kerajaannya, sampai orang bisa melihat bahwa oh kerajaan Allah tuh, kerajaan surga itu seperti ini gitu ya, yang tidak terlihat bisa terlihat. Nah jadi oleh karena itu Tuhan melibatkan kita, orang-orang, Tuhan pilih kita untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa pengaruh itu, membawa pengaruh kerajaan Allah di bumi. Nah apakah semua orang yang sudah dipilih Tuhan jadi orang Kristen itu bisa membawa pengaruh itu? Ternyata gak juga gitu ya. Nah orang-orang yang hatinya, orang-orang yang sering merasa diremehkan, udah pasti gak mungkin bisa menjadi orang yang bisa membawa pengaruh. Gak bisa jadi influencer yang sekarang lagi terkenal yang membawa pengaruh. Itu dibutuhkan orang yang betul-betul punya kekuatan, punya karakter, punya, dikatakan kalau di firman Tuhan, rohnya beda, punya jiwa yang berbeda, punya sesuatu yang luar biasa yang berbeda, yang itu bisa membawa menjadi seorang yang membawa pengaruh.
Tapi kalau orang yang sering merasa diremehkan, rasanya sulit ya, karena dia berpikir tentang hatinya, dia lebih fokus kepada apa kata orang tentang dirinya, lebih fokus kepada diri daripada kepada rencana Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang bisa menjadi membawa pengaruh kerajaan Allah di bumi ini adalah orang yang betul-betul paham tentang rencana Tuhan, tentang visi Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Nah, kalau kita diingatkan dengan kisah seorang Daud. Nah, Daud ini adalah orang yang sebenarnya kita udah tahu banget, gak diperhitungkan sama sekali, diremehkan, dianggap gak berarti di dalam keluarganya, sama keluarganya, sama bapaknya, sama kakak-kakaknya juga gak terlalu dianggap gitu. Mungkin karena fisiknya, mungkin karena dia anak paling kecil, mungkin karena apa? Ada banyak alasan untuk membuat dia sebetulnya di posisi yang gak dianggap sama sekali, diremehkan. Tapi yang luar biasa adalah gini, sampai satu hari seorang Daud, gembala domba yang sebenarnya dombanya juga gak banyak-banyak amat, sampai akhirnya dia yang tadinya tidak dikenal menjadi orang yang dikenal di seluruh Israel dan menjadi orang yang punya pengaruh yang besar di Israel. Hanya karena apa? Dia bisa mengalahkan musuh negara yang besar yang bernama Goliat. Jadi Goliat itu bukan musuh dia, Goliat itu musuh negara pada waktu itu. Negara aja sampai nggak bisa menghandle seorang pribadi yang namanya Goliat. Nah, tapi Daud bisa tampil orang yang tidak diperhitungkan, yang sering diremehkan, bisa tampil dan menjadi orang yang sangat berpengaruh di Israel. Nah, ini luar biasa. Kita sering ngomong, kita sering baca bahwa ya hebat dia karena dia pakai dia seorang anak muda yang akhirnya mengalahkan Goliat dengan umban dan kerikil gitu, dengan batu. Nah, tapi sebenarnya gini, untuk dia sampai bisa pakai ketepelnya umban ini dengan batu dan mengalahkan Goliat itu bukan tiba-tiba dia bisa melakukan itu. Kalau dia orang yang punya hati yang merasa bahwa wah, ini orang yang sangat diremehkan, orang yang gak berarti, orang yang gak bisa berbuat apa-apa, dia dengar Goliat pun dia akan takut. Boro-boro dia akan ngambil ketepel dan mengalahkan Goliat. Nah, jadi untuk sampai dia menjadi seorang yang bisa mengalahkan Goliat itu ada sebuah sejarah, ada sebuah kisah yang dibalik itu, bahwa ternyata nih orang hebat juga ya. Walaupun dia diremehkan, tetapi dia nggak terpengaruh dengan itu. Yang meremehkan siapa sih? Itu kakak-kakaknya yang badannya gede-gede, yang punya prestasi di pemerintahan, terus bapaknya, dan juga diremehkan oleh Saul, diremehkan oleh Goliat juga. Jadi orang-orang hebat yang meremehkan dia, tapi dia nggak terpengaruh dengan itu. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari? Kita baca dulu nih dari ketika diri merasa diremehkannya, dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ini kan kayaknya cuma nganterin makanan tapi dihina kayak gitu kan. Nah, Daud nggak terpengaruh dengan itu. Nah, jadi artinya gini, diremehkan dengan merasa diremehkan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita saat ini kita ada di situasi COVID gitu ya. Nah, bisa terjadi COVID itu sesuatu yang kita nggak bisa di bawah, di luar kekuasaan kita ya. Kita nggak bisa kontrol COVID, kita nggak bisa kontrol yang namanya krisis moneter, kita nggak bisa handle yang namanya kontrol yang namanya badai, topan, nggak bisa kita kontrol. Nah, dari krisis, dari COVID itu pasti kan ada dampak ya, ada akibat yang terjadi. Nah, akibat itu bisa mengakibatkan manusia
jadi sakit, jadi kehilangan pekerjaan, jadi banyak hal bisa terjadi. Nah, respon yang yang muncul karena akibat itu bisa kita kontrol. Nah, sama juga gini, orang meremehkan kita, itu kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa tutup mulut orang untuk tidak ngomongin, nggak bisa kita tutup mulut orang untuk meremehkan kita. Tapi kita bisa kontrol respon kita. Jadi diremehkan dengan merasa diremehkan itu dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang gini, kalau saya merenung gini, kadang-kadang memang ada orang yang diremehkan, kayak Daud diremehkan, jelas dia diremehkan, dianggap nggak berarti. Tapi ada orang yang sebenarnya nggak diremehkan, tapi dia merasa sendiri diremehkan, nggak punya rasa percaya diri, dan sampai akhirnya dia merasa diremehkan padahal nggak diremehkan. Nah, apapun yang saat ini sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik itu betul ada orang yang meremehkan dan cuman merasa diremehkan, Tuhan ingetin sama kita. Tuhan punya purpose buat kita, punya satu tujuan untuk kita, kenapa kita dipilih, untuk membawa pengaruh kerajaan surga. Tapi kalau kita orang yang sangat mudah sedikit-sedikit merasa diremehkan, baru merasa dikasih tugas yang berbeda, wah mentang-mentang gua mah gak berpendidikan, jadi tugas gua mah lebih kasar, lebih gak bagus. Wah mentang-mentang saya mah warna kulitnya beda, mentang-mentang saya orang miskin. Nah itu sebenarnya orang belum tentu meremehkan, tapi perasaan sendiri. Nah jadi orang-orang yang masih ada di perasaan inilah yang sebenarnya Tuhan lagi ingetin sama kita, lagi ingetin bahwa ini sebuah indikasi loh. Kayak beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang kasih saya combro, dia mau jualan combro dan dia kasih sampel. Nah dia tanya sama saya, nah sebenarnya kalau orang udah nanya, bagaimana Bu? Ada komentar nggak? Kalau orang udah tanya gitu, berarti kan siap untuk dikomentarin, betul nggak? Mau bagus, mau jelek, artinya udah siap, karena dia membuka hati, membuka diri untuk dikomentari. Tapi begitu dikomentari bahwa enak sih sebenarnya rasanya, yang tuna enak, tapi yang dari oncom itu, oncomnya ngeres, langsung bereaksi gitu loh. Oh enggak ya, orang lain udah bilang gitu, cuman ibu doang yang bilang begitu. Oh ya udah, mungkin saya salah, saya bilang. Nah jadi kadang-kadang tidak bermaksud untuk meremehkan, tapi karena dia tanya ya kita jawab gitu. Nah jadi itu, tapi sebenarnya Tuhan lagi kasih kita ingat dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya seperti itu, kita sebenarnya lagi diingatin Tuhan. Sebenarnya kualitas kita ikut Tuhan sekian lama udah sampai di mana gitu. Karena kadang-kadang kita butuh digituin. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sakit gigi yang gak bisa dihandle, yang harus ke dokter. Mau gak mau, jadi akhirnya cari dokter. Nah, sama dalam hal mental, dalam hal roh juga gitu. Kadang-kadang diperhadapkan sesuatu hal yang harusnya kita jadi menyadari bahwa memang kita perlu cari Tuhan. Kita terlalu lama hidup di dalam rutinitas rohani, sampai akhirnya kebutuhan kita, kerinduan kita, kesungguhan kita akan Tuhan sudah menurun gitu. Dan ketika pencarian kita akan Tuhan menurun, dengan sendirinya roh kita pun menurun. Jadi mudah tersinggung, jadi mudah merasa dilecehkan, diremehkan dengan sendirinya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan terganggu, sebenarnya ada indikasinya. Nah, kalau kita ingat lagi kisah dari seorang yang namanya Saul. Nah, Saul juga orangnya kurang apa Saul? Secara tubuh dia katakan di Alkitab bahwa dia punya tubuh yang bagus loh. Di antara orang Israel dia tubuhnya tinggi banget, gagah. Dia seorang raja. Tapi begitu Daud mengalahkan Goliat, perempuan-perempuan pada waktu bernyanyi, menari-nari, mengatakan bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Cuma dengar seperti itu, hatinya jadi panas. Dia merasa diremehkan. Nah, jadi kembali lagi, orang mau nari seperti itu, orang mau ngomong apa, itu nggak jadi harusnya itu di luar
kendali kita. Tapi bagaimana kita mengendalikan respon kita, itu semuanya ada di kita. Mau marah, mau akhirnya oh iya, ini sebuah indikasi gue mesti berubah nih. Ternyata setelah ikut Tuhan sekian lama, bagian ini saya belum berubah, saya harus berubah. Nah, beda dengan Saul. Begitu dia tahu dia diremehkan dengan nyanyi-nyanyian itu, yang dia juga gak kenal siapa yang nyanyi, itu kan cuma pendapat orang. Begitu panas, dan dia langsung mulai hari itu kebencian dia terhadap Daud begitu luar biasa. Nah, jadi hari-harinya dihabiskan dengan apa? Ngejar Daud. Nah, ini yang seringkali terjadi juga. Orang udah merasa diremehkan, bukannya dia berubah, bukannya dia langsung bertobat. Oh ya, ini kelemahan saya ini, saya harus berubah. Tapi mulai apa? Mulai melakukan sesuatu yang gue mau buktiin nih, kalau gue kaya, orang gak bisa. Mulai melakukan seperti itu, mulai gini, ngomong gede. Dan orang juga tahu, lu ngomong kegedean, lu gak segitu. Mulai menyombongkan diri, mulai menghina orang lain, mulai menjelekkan orang. Itu respon orang yang diremehkan tuh kadang-kadang gitu loh. Bukan cuma sekedar dia sakit hati, tapi dia mulai meremehkan orang lain. Dia nggak bisa naikin tingkat, dia nggak bisa naikin kualitas dia rendahin kualitas orang lain. Nah, harusnya kan kalau kita tahu nih, wah ternyata ini kalau kita ini bukan ngomong secara umum, ini ngomong anak-anak Tuhan, harusnya kan langsung berubah. Nah, sampai akhirnya Saul terus melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu buat seorang raja. Ngejar-ngejar Daud buat apa gitu loh. Nah, ini yang Tuhan ingatkan juga dari pesannya, jangan sampai akhirnya kalau merasa diremehkan, jangan akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Bukannya berubah, tapi mulai melakukan hal-hal yang menyebalkan, lebih menyebalkan lagi. Banyak loh soalnya ini persoalan yang kemarin juga Pak Ishak sempat ngomong bahwa di dalam rumah tangga itu juga gitu. Kalau seorang, karena saya perempuan, saya akan ngomong tentang suami. Kalau suami-suami yang akhirnya nggak bisa melakukan tugas dia sebagai seorang imam, seorang kepala keluarga, nah, ayolah mulai bertobat dan lakukan apa yang kata firman Tuhan. Jangan akhirnya jadi galak, gak parah ruguh gitu loh. Wah, jadi akhirnya otoriter dan segitu, itu akhirnya kan lebih menyebalkan. Orang makin meremehkan. Bukan diremehkan sama orang luar, bisa diremehkan sama keluarga sendiri, rugi sendiri. Nah, kita udah dengar beberapa hari ini tentang persoalan diremehkan ini. Jadi kembali lagi saudara, masalah setiap kita pasti pernah punya pengalaman diremehkan. Saya juga termasuk orang yang pernah mengalami itu, dan kadang-kadang kita diremehkan itu karena gini, karena status. Memang orang mau ngomong apa tentang kita bisa. Suatu hari saya ditugasin sama gembala untuk mimpin pujian jadi WL. Nah, status saya kan udah sendiri. Dan ternyata saya sempat sebelum naik ke mimbar dilecehkan bahwa masa janda nari-nari di depan, masa janda mimpin pujian. Itu kan sesuatu yang bisa bikin kita jadi waduh, iya ya, waduh, udah deh, mulai hari ini saya nggak akan WL lagi, saya nggak mungkin mau melayani Tuhan lagi gitu. Atau satu hari saya ditugasin untuk, ayo bantuin saya urapi jemaat. Waktu mau diurapin, ada yang waktu mau diurap kepalanya diginiin, nggak mau dikena gitu. Sampai akhirnya saya dengar selentingan bahwa takut nanti nepak katanya. Nah, itu kan kata-kata yang sebenarnya bisa bikin orang jadi, wah udahlah, gua nggak mau melayani lagi gitu ya. Nah, tapi kita harus berpikir gitu, kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa Tuhan melibatkan kita dari sebuah pelayanan? Kenapa kita dipakai Tuhan? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau pakai dalam kita. Nah, sesuatu yang Tuhan mau pakai itu iblis tahu, dan iblis mau buat kita berhenti. Lewat apa? Lewat orang-orang yang melecehkan kita. Coba kalau seorang Daud, dia kemakan dengan kata-kata remehan, yang dia diremehkan sama kakak-kakaknya, dia kemakan dengan itu, dia tersinggung. Maka gak pernah akan ada yang namanya Raja Daud. Kalau seorang
Yusuf diremehkan, dia tersinggung, gak akan pernah ada yang namanya raja. Seorang pembesar yang namanya Yusuf, orang hebat seperti Yusuf. Kalau di dalam pelayanan Yesus aja, waktu Yesus mau melayani aja dibilangin, siapa lu ngajarin kita, lu kan cuma anak tukang kayu, dan diremehkan. Kalau Yesus tersinggung, maka gak akan pernah ada tuh yang namanya seorang pribadi yang seperti Yesus. Nah jadi kalau kita diremehkan, coba cek diri kita. Mungkin ini sebuah indikasi untuk menegur kita. Jangan-jangan ini kita harus berubah di sisi ini, di bidang ini kita masih harus berubah. Tapi jangan akhirnya mundur. Kenapa? Karena kalau Tuhan pilih kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Nah, iblis mencoba berbagai cara untuk menggagalkannya. Jadi yang dilakukan oleh Daud jalan masuk, oh iya benarnya. Kalau orang diremehkan dia langsung lihat, oh iya gua kan kecil, oh iya gua kan kurus, oh iya gua kan pendek, oh iya gua kan hitam, oh iya kan gua. Kalau orang diremehkan dia langsung melihat diri dia begitu kecil dan dia labeling. Oh iya benar, oh iya benar gua tuh begini, oh iya benar. Nah orang yang sudah mulai melabel dirinya seperti itu susah untuk bangkit. Oleh karena itu, kemarin kita diingatkan juga jangan lihat sisi lemahnya kita, bahwa kita dipilih Tuhan, kita dipanggil Tuhan dari sekian banyak orang. Pasti ada sesuatu di dalam kita yang Tuhan pakai. Amin. Ada hal yang dahsyat yang di dalam kita yang iblis pun tahu nih orang kalau jadi orang nih, kalau ini orang berhasil, kalau orang ini bisa mempengaruhi, membawa pengaruh kerajaan Allah, dia akan stop kita. Nah, oleh karena itu saya gak akan panjang lebarkan, melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan, siapapun kita, jangan kita akhirnya merasa diremehkan. Belum tentu orang meremehkan kita. Nah tapi juga jadi kita harus ingat juga, kadang-kadang kita diremehkan. Ada orang yang diremehkan karena memang dia layak diremehkan, karena attitude-nya, karena sikapnya menyebalkan, karena kemalasannya, karena dia jorok, karena dia tukang nyontek misalnya, karena tidak bisa dipercaya, karena dandanannya nggak kurang bagus. Ada orang, nah itu memang kadang-kadang itu kayak pantas gitu ya orang seperti itu diremehkan. Nah oleh karena itu kalau memang tahu begitu, ya kembali lagi lihat dan firman Tuhan, bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Pokoknya gini, ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak terhubung sama Tuhan, maka kelemahan demi kelemahan itu bisa terjadi sama kita. Yang tadinya kita nggak peduli dengan kata-kata orang, begitu kita hubungan kita renggang sama Tuhan, kita tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan, semua kata-kata negatif itu bisa betul-betul mempengaruhi hidup kita dan kita menjadi orang yang jadi lemah, jadi tawar hati. Nah, sekali lagi saya selalu ingatkan diri saya bahwa hari ini kita ikut Tuhan, hari ini kita semangat, hari ini kita pelayanan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu mesti di-maintain, itu mesti dijaga. Kenapa? Karena berjalannya waktu orang bisa mundur, orang bisa tawar hati dengan berbagai cara. Orang bisa akhirnya udah gak mau ikut Tuhan lagi, bisa terjadi. Nah, visi kita tetap tentang membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi artinya kalau Tuhan kasih ingat itu, betapa pentingnya. Karena ini hari-hari terakhir, banyak hal yang bisa membuat orang akhirnya tadi semangat, bisa akhirnya meninggalkan Tuhan, bisa terjadi. Gak tahan diremehkan, diremehkan sama bawahan lah, diremehkan sama orang-orang yang sebenarnya gak penting. Orang bisa seperti itu. Nah, mari saudara, pagi hari ini kembali kita diingatkan, termasuk saya, untuk terus mendekat sama Tuhan. Ketika kita menyembah Allah yang luar biasa, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Ketika kita terus-menerus membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita jadi tahu siapa kita di dalam Tuhan. Terus kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Jangan akhirnya membuktikan diri dengan
wah kalau gua kaya, kalau gua, akhirnya bukan dia membangun diri, tapi dia berusaha dengan berusaha untuk menjadi kaya, tapi lupa membangun kehidupan rohaninya di dalam Tuhan. Demikian Tuhan, firman Tuhan memberkati.